Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan belajar menemukan rumus luas permukaan tabung. Tetapi sebelumnya kita ingat dulu ya tentang ciri-ciri bangun tabung. Ciri yang pertama adalah mempunyai dua rusuk. Nah, kita lihat rusuknya pada gambar lingkaran. Oke, warna biru satu, ada lagi yang di atas satu, dua rusuk. Kemudian ciri yang kedua mempunyai tiga sisi. Oke, dua sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk persegi panjang seperti tampak pada jaring-jaring. Tabung tidak mempunyai titik sudut. Oke, kita lanjut pembelajaran kita tentang cara menemukan luas permukaan tabung. Nah, sebaiknya kita kenali dulu anak-anak kata kuncinya agar kita mudah untuk mempelajari luas permukaan tabung. Oke, kata kuncinya adalah kita harus tahu jari-jari, diameter, tinggi tabung, jaring-jaring tabung, alas, tutup, selimut, bisa menghitung luas lingkaran, bisa menghitung keliling lingkaran, dan menghitung luas persegi panjang, serta memahami bahwa luas permukaan tabung adalah jumlah luas semua sisi. Saya ulang, luas permukaan sebuah bangun ruang atau tabung, contohnya di sini, adalah jumlah luas semua sisi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada tabung. Mari kita kenali, mulai dari jari-jari. Oke, jari-jari, itulah jari-jari warna merah. Kemudian kita kenali juga diameter. Diameter dari tepi sampai tepi lingkaran. Kemudian tinggi tabung. Nah, ini adalah tinggi tabung. Nah, sekarang kita membuat jaring-jaring tabung. Bagaimana cara membuat jaring-jaring tabung? Sisi-sisi tabung kita lepas. Oke, kita mulai dari sisi yang bawah, kita lepas ya. Oke, ternyata berbentuk lingkaran. Sisi alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian yang di atas kita sebut aja tutup. Nah, tutupnya juga kita lepas. Ternyata sama, berbentuk lingkaran yang ukurannya sama persis dengan alas. Bentuk dan ukurannya sama dengan alasnya. Tinggal satu, yaitu selimutnya. Selimut kita potong, kemudian kita buka. Oke, menjadi bangun persegi panjang. Jadi selimutnya berbentuk persegi panjang. Kita lanjutkan sekarang menghitung luas setiap sisi. Oke, luas alas. Alas berbentuk bangun lingkaran. Anak-anak tentu masih ingat kan luas lingkaran? Oke, Pi kali R kali R. Jadi menghitung luas alas adalah Pi dikali R dikali R. Tutupnya juga berbentuk lingkaran. Berarti menghitung luas tutup adalah menggunakan luas lingkaran, yaitu Pi kali R kali R. Kita tuliskan. Nah, sekarang tinggal luas selimut. Selimut berbentuk persegi panjang. Masih ingat anak-anak, sisi yang panjang pada bangun persegi panjang biasanya diberi nama panjang. Lambangnya adalah P. Oke. Sisi yang pendek pada persegi panjang dinamakan lebar, diberi lambang L. Kita tuliskan L. Nah, luas selimut berarti luas persegi panjang. Masih ingat luas persegi panjang bagaimana? Ya, panjang kali lebar. Kita tuliskan. Oke. Nah, luas persegi panjang pada gambar ini adalah luas selimut. Oke, berarti kita mulai menghitung luas selimut. Luas persegi panjang sama dengan luas selimut. Nah, berarti luas selimut ya panjang kali lebar. Nah, masalahnya adalah panjangnya kita tidak tahu. Mari kita cermati. Ternyata panjangnya adalah sama dengan keliling lingkaran. Nah, berarti
Menghitung panjang selimut sama saja menghitung keliling lingkaran. Kalau begitu bisa kita tuliskan panjang sama dengan rumus keliling lingkaran, yaitu Pi kali D. Kita tuliskan. Nah, panjang sama dengan Pi kali D. Kemudian lebarnya selimut itu adalah tingginya tabung. Oke, kita tuliskan. Nah, sekarang sudah bisa kita menghitung luas selimut. Luas selimut sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah sama dengan Pi kali D. Kita tuliskan Pi kali D. Kemudian dikali lebar. Lebarnya adalah tinggi. Kita tuliskan dikali tinggi. Berarti bisa kita simpulkan menghitung luas selimut adalah Pi dikali D dikali tinggi. Semua sisi sudah kita hitung, kita cari, kita temukan cara menghitung luasnya. Nah, berarti menghitung luas permukaan menjadi gampang dong. Apa tadi luas permukaan? Jumlah luas semua sisi. Berarti luas permukaan tabung adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Kita tuliskan luas permukaan tabung sama dengan luas alas tambah luas tutup dan luas selimut. Nah, sekarang kita uraikan. Luas permukaan sama dengan luas alas. Berarti kita menuliskan rumusnya luas lingkaran Pi kali R kali R. Oke, ditambah luas tutup. Tutupnya bentuk lingkaran juga. Berarti ditambah luasnya lingkaran lagi. Oke. Kemudian ditambah luas selimut sudah kita temukan tadi, yaitu Pi kali D kali T. Tinggal kita tuliskan ditambah Pi kali D kali T. Kita sudah berhasil menemukan cara menghitung luas permukaan, tetapi masih cukup panjang anak-anak. Ini kita coba, kita ringkas, kita simpulkan ya. Oke, dengan rumus baru berarti menemukan rumus baru. Luas permukaan tabung, nah kita cermati di sana, kita garis bawah. Oke, Pi kali R ditambah Pi kali R kali R. Ada dua, suku pertama dan suku kedua sama. Pi kali R ditambah Pi kali R kali R. Berarti 2. Bisa kita tulis dalam bentuk perkalian. 2 kali Pi kali R kali R. Saya ulang, Pi kali R ditambah Pi kali R bisa diringkas menjadi 2 kali Pi kali R. Tinggal menambahkan luas selimut. Ditambah Pi kali D kali T. Jadi, cara menghitung luas permukaan tabung adalah 2 kali Pi kali R ditambah Pi kali D kali T. Alhamdulillah, kita sudah berhasil menemukan cara menghitung luas permukaan tabung. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian memahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.